Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi Asegaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek, jelas kan? Jelas. Tadi belum jelas kayaknya. Yang mana alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di Masjid Jami' Al-Hikmah. Itulah dihormati dan kita muliakan para asatid dan para asatidah yang hadir, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Begitu pula pemimpin daripada majelis Al-Fat, Bapak Haji Iwan. Saat ini beliau lagi ke Bandung, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Jadi beliau ini bikin roadshow, jadi setiap bulan itu ada. Jadi pindah-pindah, kita pindah kemana, kita pindah kemana. Supaya apa? Tujuannya satu, menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting di dalam kehidupan kita butuh yang namanya nasihat. Karena orang kalau udah jauh daripada nasihat, hidupnya bakalan bingung. Kayak orang nggak punya arah, ditanya mau tujuannya mau kemana, jalan, ya nggak apa-apa, saya mau muter-muter aja, kan bingung. Begitu pula hidup. Kalau nggak ada nasihat, orang yang menasehati kita di dalam hidup kita bakalan bingung. Makanya Al-Habib Abdullah ibn Haddad, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddariyah, beliau menjelaskan as-sama' yashfi syakir, mendengarkan nasihat daripada orang-orang saleh itu akan menyembuhkan daripada hati yang sakit. Hati kita nih hati sakit. Wa yuhir ramim, dan akan memperkuat tulang yang rapuh. Dengerin nasihat, dengerin ucapan orang-orang soleh yang tadinya hati kita jauh dari Allah, yang pikirannya cuma hal perihal urusan duniawi, urusan perut, apalagi di zaman sekarang, subhanallah, ya.
nyari makannya dari mana, ngadu domba orang. Di zaman sekarang coba lihat di sosial media, ya, di sosial media, di Facebook, ya, di Instagram, cari makannya dari mana, jelek-jelekin orang, naudzubillah. Ngadu domba orang, di YouTube juga kayak gitu, ya. Cari makannya dari mana, ini kayak gitu, naudzubillah, ya. Perihal apa? Urusan perut. Orang sampai gara-gara urusan perut bisa saling membunuh, betul, ya. Di Tangerang, ada di Tangerang, anak baru umur 20 tahun diracun satu keluarga, pengen apa? Dapat warisan. Nah, itu pindah. Apa? Urusan perut, urusan gaya. Ya, lagi jam sekarang, ya. Gara-gara main slot dimasukin penjara. Mati nih, ya. Gara-gara zaman sekarang subhanallah canggih. Judi ada di mana? Ada di online zaman sekarang. Ya, ini anak. Ya, sekarang anak diam di rumah, tahu-tahunya main judi. Ya, hati-hati. Ya, ini jam sekarang subhanallah, karena urusan perut orang bisa ribut. Nah, kita dinasihati untuk apa? Bahwasanya hidup ini bukan hanya di dunia, kita hidup nanti bakalan sampai di akhir, bakalan ada pertanggungjawaban. Makanya kalau dinasihati, ya, kita diperingatkan, itu hidup kita ini ada pemberitahuan, ya. Kayak hati-hati Pak, jangan sering makan jeroan, nanti kena yang namanya kolesterol, ya. Ini orang nggak dipikirin, makan aja jeroan, udah diingetin lagi baru rasa, aduh, nah, ini leher saya sakit ya, dicek kolesterolnya tinggi, kan udah dinasehatin, akhirnya rem dia. Begitu pula hidup kita dinasehatin nih, jangan terlalu sibuk dengan dunia, karena banyak orang di luar sana, karena perihal urusan dunia orang sampai lupa sholat, karena perihal urusan dunia sampai berani buka aurat, karena perihal urusan dunia sampai orang bisa nipu orang, bisa bunuh orang, bisa benci sama orang, tetangga sama tetangga ribut, kenapa? Urusan dunia. Ya, makanya kita dinasihati, ya, dinasihati khususnya di dalam ucapan orang-orang soleh. Beda, karena ucapan orang soleh ini beda, bukan kayak ucapan kita. Kadang kita mengucap sampai ke budah mulut kita, orang nggak ada berubah. Ya. Makanya kata Al-Habib Abdul Haddad, kalamu ahlil ikhlas, ya. Ucapan orang yang ikhlas nurun wa barakah, ya. Ucapan orang soleh seperti Al-Habib Abdul Haddad, beliau udah meninggal 300 tahun yang lalu, ya. Ucapan Imam Haddad, karena kita dengerin nasihat. Hakikatnya apa? Kita dengerin nasihat Al-Habib Abdul Haddad, ya. Dengerin nasihat, bagaimana ucapan beliau itu masuk ke dalam hati kita, menjadikan apa? Menjadikan cahaya dan keberkahan. Kayak anak-anak nih, ngobrol-ngobrol yang repot-repot, ya, sama gendangnya. Tadi ada yang main gendang, repot, ada yang ngerokok juga, benar, ya. Ya. Kita dengerin, nggak tahu keberkahannya, nanti nggak tahu terkena terhadap kita, ataupun terhadap anak kita, ataupun terhadap istri kita, ataupun terhadap cucu kita. Ya. Makanya kita bikin pengajian di Puncak. Saya orang Bogor, ya. Di Puncak nih kita bikin pengajian khusus anak-anak muda. Kita bikin di kafe, ya. Dengerin nasihat, ya. Ini anak sampai orang tuanya bilang, "Beb, saya pengen ketemu Habib udah lama." Kenapa, Bu? Anak saya berubah 360 derajat. Tadinya suka ngeband, sekarang sukanya sholawat. Tadinya kurang ajar, ribut mulu sama orang tuanya, sampai alhamdulillah saya diumrohin sama anak saya. Tuh, berkawan, ini nasihat, ya. Nasihat, makanya terus nasihat didengerin, ya. Apalagi nasihat orang-orang soleh, itu akan terkena mana? Berubah anak-anak kita, ya. Kalau anak itu cuma kita pikirin tentang pakaian, kita pikirin cuma pendidikan, urusan duniawi, kita pikirin urusan perutnya, jangan harap nanti besarnya nih anak bakal bakti sama kita.
Kalau nih anak jauh dari majelis taklim, apalagi kita pemimpin, suami ini pemimpin, tanggung jawab. Istrinya nggak sholat, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Istrinya nggak tutup aurat, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Istrinya main media sosial, kalau mau keluar dandan, kalau depan suami bau bawang. Lihat ini. Kalau makanya subhanallah, saya bingung tuh kalau perempuan bisa harum banget, nggak tahu pakai mandi kali minyak wanginya, minyak wangi dimandi, giliran laki-laki bau kelek. Subhanallah, ini hati-hati nih perempuan-perempuan yang pakai minyak wangi, haram hukumnya, nggak boleh dicium sama yang bukan mahram, nggak boleh. Makanya tanggung jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikah harus pakai ilmu, jangan sembarangan. Kenapa? Kita wajib yang namanya hadir majelis taklim, wajib yang namanya kita dengerin nasihat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat kecuali apa? Akan semakin banyak anak hasil zina. Lihat di zaman sekarang ini subhanallah, anak hasil zina udah bunting duluan baru dinikahin di zaman sekarang nih. Akhirnya nanti dinikahin, walinya bukan orang tuanya, nggak boleh, haram, nggak sah walinya orang tuanya. Kenapa? Karena dia bukan nasab terhadap orang tuanya, dan nih anak nggak dapat yang namanya warisan. Kalau dinikahin nggak sah nikahnya lagi, anaknya lagi anak hasil zina lagi. Dan nanti hari kiamat, mendekati kiamat akan semakin banyak anak-anak hasil zina. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali manusia saling bertikai, saling bunuh, saling caci, saling mati. Ini jauh sekarang nih, subhanallah. Ditanamkan kita supaya saling benci, apalagi zaman politik zaman sekarang. Hati-hati nih, karena beda partai, beda organisasi, beda warna saling benci, saudara sama saudara saling maki. Hati-hati. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai sama hewan saling belas kasih di Nabi Muhammad. Makanya ayo jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan sampai salah guru. Orang zaman sekarang baru belajar bentar nyalahin orang, kayak yang udah megang kunci surga, subhanallah. Berakal, ahli bid'ah, ahli neraka. Nabi pengen masukin orang masuk surga, lah ente mau masukin orang ke neraka. Ini namanya sifat iblis namanya. Ya, ini hati-hati. Ini orang semakin, makanya orang tuh bukan semakin taat tuh semakin aman dari iblis saja. Orang justru orang semakin taat itu hawain, ya, kaitan-kaitannya iblis semakin gampang buat narik kita. Supaya apa? Karena zaman dulu sebelum datang Nabi Muhammad, iblis ini senang gimana bikin syirik orang syirik. Karena zaman dulu kenapa ada yang namanya berhala, ada patung di dalam riwayat, di dalam kitab tafsir, ya. Dulu orang-orang dulu itu menggambar orang-orang soleh mereka, orang soleh di zaman Nabi Nuh, ya, dijadiin patung, bukan untuk disembah, digambar, ya. Nah karena semakin jauh masuklah yang namanya setan. Kemana? Ke berhala. Kata setan, nggak sembah saya, ini disembah. Ini sampai sekarang ada yang nyembah berhala, benar? Nyembah patung disembah. Nah datang Nabi Muhammad SAW, setan berputus asa. Waduh, ini diutus Muhammad, saya berputus asa, udah nggak bisa. Nah gimana tata cara menanamkan? Karena kalau bikin syirik orang udah nggak mungkin, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, gak bakalan terjadi terhadap umatku kesepakatan terhadap kesesatan. Gak bakalan sepakat. Umat Nabi sepakat di dalam kesesatan. Lihat yang sekarang, ya, pondok pesantren Al Zaitun itu udah sesat itu. Dibilang Al-Quran bukannya kalamullah, tapi ucapan Nabi Muhammad. Gila nih orang stres, ya. Adanya kayak kita pidato, ya. Ini masih ada aja orang yang ngikutin. Ini nggak bakalan sepakat. Coba lihat, orang pasti yang namanya sebejat-bejatnya orang, ya, dibilang oh sesat itu,
Padahal orang nggak pernah sholat bilang tahu itu sesat. Makanya umat Nabi nggak bakalan ada kesepakatan di dalam kesesatan, nggak bakalan sepakat. Nah, dibikin supaya apa? Nah, setan udah nggak bisa nih bikin orang syirik, ya, nyembah berhala udah jelas, ya, ini syirik. Nah, gimana setan menanamkan terhadap kita saling ajaran setan? Makanya kalau kita hadir majelisnya ngajarin benci sama orang, pulang-pulang makin benci sama orang, pulang-pulang makin gendam sama orang, pulang-pulang caci maki orang, itu majelisnya nggak baik, majelisnya nggak bener kayak gitu, nggak bener berarti tinggalin majelisnya kayak gitu. Nah, makanya nasihat orang-orang soleh itu akan menjadikan hati kita yang sakit menjadi sembuh. Mana sih tanda-tanda sakit hati? Bukan sakit hati diputusin cewek, bukan, ya. Hati sakit itu apa? Gemarnya kita di dalam kemaksiatan. Ini tanda-tanda hati sakit. Senangnya apa? Senangnya main slot, diam-diam main slot, ya. Diam-diam mancing. Ya kalau mancing ingat sholat, alhamdulillah. Tapi kalau mancing lupa sholat, lupa anak, lupa istri, anak ditinggalin 24 jam sampai hitam nih orang, hampir berubah jadi batu. Itu nggak berubah jadi ikan putri duyung. Mancing mulu, subhanallah. Kalau ingat sholat nggak ada masalah, ya. Makanya maksudnya apa? Yang kewajiban jangan sampai kita tinggalin. Gara-gara kerja lupa sholat, gara-gara kerja sampai buka aurat, kan di zaman sekarang tuh banyak. Ini nasihat menunjukkan apa hati kita sakit, apa senangnya gemarnya apa? Maksiat. Gemarnya maksiat. Itu tanda-tanda hati yang sakit. Nah, hati yang sehat mana? Lihat orang-orang soleh. Dilihat orang soleh. Cucu Nabi Muhammad SAW, cicit Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini beliau sehari sholat 1000 rakaat. Bayang, sholat 1000 rakaat. Wah, masa sih kok bisa sholat sehari, sholat 1000 rakaat? Gak usah jauh-jauh. Saya masih ingat zaman dulu, masih ada zaman apa namanya? Sampai mana tuh jadinya lupa gitu? Sampai mana? Hah? Sampai mana? 1000 rakaat. Ya. Ada orang sampai 1000 rakaat sholat. Oh, kata orang apaan ini? Nggak mungkin, kata siapa? Nggak mungkin. Kalau tertanam di dalam hatinya cinta, saya masih ingat zaman saya dulu. Ya. Itu ada teman saya 3 hari di warnet. 3 hari di warnet, lupa makan, lupa mandi. Itu ngadep komputer sampai 3 hari. Kalau kita kayak gitu, puyeng nggak? Puyeng. Kenapa sampai bisa 3 hari? Karena cinta sama warnet. Coba lihat anak-anak nih. Kalau udah main game, main PUBG, main ML, main FF, anak FF. Masuknya FF, kalau FF gak ada pintunya. Main PUBG ada pintunya. Push rank, bener gak? Push rank dia. Setiap malam HP dimiringin, lama-lama otaknya miring. Sampai berjam-jam, 4 jam, 5 jam orang tuanya megang HP ngeliatin 4 jam gak kuat. Kenapa? Sakit mata saya. Itu anak kenapa bisa? Karena cinta. Begitu pula orang-orang soleh. Karena di dalam hatinya ada kecintaan terhadap Allah. Itu yang namanya ibadah nikmat. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin dikatakan dijuluki As-Sajjad, orang yang paling banyak bersujud. Makanya sehari apa? Sholat 1000 rakaat. Karena apa nih? Nikmat di dalam ibadah nih. Orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, senangnya apa? Senangnya ibadah. Nah, makanya kita datang ke majelis taklim supaya hati kita diobatin. Dengerin nasihat orang-orang soleh tadi, asima, mendengarkan nasihat orang soleh,
itu akan memberikan yang namanya efek terhadap hati kita menjadi bersih, menjadi sehat. Yang tadinya rapuh, yang tadinya lupa terhadap Allah, yang tadinya nggak mau ngaji, nggak mau baca Al-Quran, senangnya karaoke, senangnya nyanyi, senangnya tiktokan, senangnya joget-joget, senangnya main karambol, senangnya main catur, main gaple. Benar. Ketika mendengar rekan nasihat, dia berubah. Kenapa? Karena berkata tadi, kalam ahli ikhlas, ucapan ahli ikhlas, orang-orang yang soleh itu akan memberikan efek yang baik buat kehidupan kita. Ya. Makanya ini ucapan orang-orang soleh. Dan di dalam ucapan yang lain, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, labud lil insan fi wusuli ila sa'adatil akhirah min amrayn. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kita pengen jadi orang yang bahagia di akhirat, itu harus ada dua perkara. Dicatat nih, ya. Dua perkara ini tanamin di dalam hati kita. Pertama apa? Ahaduhuma al-hidayah wa taufiq minallah. Pertama itu hidayah dan taufik. Itu dapatnya dari mana? Dari Allah. Nggak bisa. Makanya nanti disebutin di mana yang namanya hidayah. Kayak orang nih. Karena hidayah itu mahal. Nggak semua hidayah ini nggak bisa dibeli. Ini kayak kita nih, nggak usah jauh-jauh. Ini kampung apa namanya? Tempatnya apa? Hah? Perumahan Grand Samara. Perumahan Grand Samara. Emang yang orang perumahan segini doang? Hah? Segini doang? Kan banyak. Nah, kalau kita nggak dikasih taufik, nggak mungkin kita bisa langkah kaki kita ke sini, betul? Karena berkat dapat taufik dan hidayah dari Allah, kita gampang langkah kaki kita. Bukan gampang dangdutan, bukan datang gampang nonton konser. Coba lihat, subhanallah, orang-orang yang digampangin sama Allah, gampang maksiat. Lihat orang-orang yang beli, yang kemarin ramai tiket cosplay yang apa itu saya kurang paham. Itu tiket paling murah 800.000, yang mahal sampai ada 12 juta, bayangkan. Orang yang gajinya 1,5 juta, bela-belain beli tiket 800.000, tiket gaji kerja 1 bulan, gajinya 1,5 juta, beli tiket 800.000, sisa berapa duit? 700.000. Buat makan nggak cukup, akhirnya besok beli proma sama mie rebus. Kena mah akhirnya. Kenapa kok bisa gampang orang? Sampai kita lihat orang bisa sampai gampang main slot. Top up berapa? 500.000. Top up sampai 1 juta. Beli skin sampai 200.000. Skin tempe biasa. Dia beli skin, top up skin. Buat senjata ini gampang orang. Kenapa? Allah kasih kegampangan. Tapi ada orang yang gampang, buat sedekah gampang, buat ibadah gampang. Kenapa? Allah yang ngasih. Makanya kita selalu diajarin supaya apa? Untuk lihat di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami terhadap kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan terhadap orang tersebut, yaitu kenikmatan. Nikmat apa? Nikmat di dalam ibadah nikmat. Kalau kita kan enggak kepaksa, kalau nggak dipaksa nggak bisa ibadah, betul? Sholat, ya Allah, lama amat sholat. Udah sehari 5 kali lagi, apalagi subuh, susah banget subuh. Dilihat subuhnya, itu sholat duha apa sholat subuh? Madhab apaan tuh dua pakai kunut? Sholat subuhnya jam 7. Gimana ini? Makanya apaan? Minta sama Allah supaya nikmat di dalam ibadah. Kadang kayak kita nih kayak ngaji, dilihatin jam berapa, kayak udah 2 jam rasanya duduk, bener. Silanya udah robah lagi, rokok udah habis 3 batang nih kayaknya.
Rokok dikira main gaple apa deh. Rokok udah habis 3 batang nih. Pegel banget. Kenapa? Karena kita gak nikmat. Ini hawa nafsu kita. Makanya kita minta sama Allah nikmat di dalam ibadah. Makanya ulama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengajarkan doa terhadap kita, Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, ya Allah, jadikan kesenangan, kebahagiaan saya taat sama Engkau. Sampai subhanallah, ya. Saya pernah dakwah ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu apa namanya, orang-orang kayanya banyak, sampai rumahnya kalau kita kan satu komplek nih, rumahnya banyak. Itu satu komplek buat satu orang doang, saking gede itu rumah. Itu pagarnya doang bisa bikin rumah 7 tingkat, saking mahalnya tuh Pak. Sampai subhanallah batu bara, yang namanya bos batu bara. Saya lihat kok kebiasaan mereka, mindset mereka nih healingnya bukan jalan-jalan. Kalau kita kan healingnya kemana nih, jalan-jalan. Ini orang kelari jalan-jalannya kemana, ke laut. Ada laut di sini. Di sini kayaknya mancing, kayaknya orang-orang sini ya. Healingnya mancing aja. Healingnya ke mall, jalan-jalan. Wah saya pusing. Harus jalan-jalan kali ya. Harus healing ke gunung, harus healing ke kebun teh, healingnya kemana, ke curug. Ini healing. Pusing capek kerja, nikmatin dong yang namanya dunia. Naudzubillah, healingnya maksiat, naudzubillah, kemana, ke klub, naudzubillah. Ini orang-orang sana itu orang kaya semuanya. Sampai saya ketemu sama bos batubara. Bos batubara punya majelis. Sampai dia tuh apa? Ya namanya orang yang kayak gini gampang beli orang. Ya namanya orang kaya, jarang orang kaya taat sama Allah, jarang. Kenapa ya? Dia punya dunia, nikmatin dunia. Sampai pikiran mereka tuh apa? Oh saya pusing nih, saya tetap harus ngaji. Saya kaya nih, saya sibuk ini, tetap saya harus ngaji. Itu mindset mereka. Jadi apa? Untuk menghilangkan kepenatan di dalam hidupnya, apa? Ngaji. Jarang kayak gini, bener gak? Apalagi di Kerawang, jarang kayaknya. Jarang kan di Kerawang, Bogor aja. Ya orang-orang subhanallah. Makanya tanemin terhadap diri kita. Kalau kita lagi pusing, kita ada masalah, datangnya mana? Larinya ke Allah. Saya lagi pusing, bukan ke pinjol, bukan. Ente punya 12 aplikasi pinjol, bunuh diri besok. Larinya ke pinjol. Kayaknya bukannya benar, malah makin pusing. Datangnya sama Allah, aduh saya lagi ada masalah, sholat duha. Saya lagi ada masalah, datang ke Allah, sholat berjamaah. Kan ini makin nih, benar nggak? Dekatnya sama Allah. Tapi kalau yang salah, datangnya ke dukun. Datangnya tuh ke sana tuh, toko biar agak rame, coba datang ke sana. Panglaris, waduh, repot nih kayak gini. Ini salah. Makanya orang-orang sana subhanallah, ditanemin. Kenapa dari kecil dididik sama orang-orang tua mereka. Kalau kita datang mana, dibawa nih anak-anak kecilnya. Di sini banyaknya anak kecil, kalau orang tuanya nggak ada kali ya. Apa yatim semua itu kali? Orang tuanya bagaimana nih? Nah, dididik dari kecil, hadir majelis taklim, pengajian, supaya apa nanti besarnya anak, oh iya, orang tua saya dulu ngajakinnya kemana? Ke majelis taklim, bukan ke dangdutan, bukan. Nah ini pertama adalah taufik, hidayah dan taufik. Wa huwa bi manzilatil ghais minal amr. Taufik ini seperti diibaratkan hujan yang turun ke muka bumi. Hujan yang turun ke muka bumi, nggak ada andil manusia, nggak bisa. Ada nggak yang bisa ngatur hujan? Ada tuh yang di TV tuh yang dukun muter-muterin. Hujan nggak ada yang bisa yang ngatur. Kata manusia hujannya kapasitasnya sekian. Nggak ada. Ada yang bisa ngitung hujan? Tetesan hujan ada? Yang ngitung-ngitung yang ke rumah kita aja nggak usah jauh-jauh. Nggak ada. Karena apa? Karena hujan itu urusan Allah, nggak ada andil manusia. Begitu pula taufik. Taufik nggak ada urusan manusia.
update status, yuk ngaji yuk. Orang kalau nggak dikasih taufik sama Allah berat. Tapi kalau giliran nongkrong, oh nomor satu. Nggak usah diajak juga, dia datang sendiri. Nyerondang nih, nongkrong main gaple, main catur, main karambol, datang nih. Nah ini yang namanya taufik, itu urusan Allah. Nggak ada bisa manusia. Bukan urusan manusia, makanya urusan kita ngajak aja, usaha. Kayak kita ajak nih semuanya nih kayak gini nih, semuanya yang dengar. Saya nggak bisa merubah kalian semua, nggak bisa. Saya nasihatin, ngomong nih sampai 5 jam sampai ngebudak. Kalau nggak dapat taufik dari Allah, pulang aja, nggak ada perubahan. Saya bilang harus sholat, nutup aurat, ya besok sama juga. Sampai ada yang ngaji ibu-ibu sama saya. Sampai berapa kali saya nasihatin, Bu, coba tutup aurat. Jangan sampai gitu, udah susah di dunia, susah di akhirat. Udah mah susah, rumahnya jelek, miskin, udah gitu udah jelek, buka aurat lagi, yang melihat udah jelek, yang melihatnya jelek dosa lagi kan, kebangetan. Kalau cakep artis buka aurat dapat duit, nah ente dapat apa? Dapat hikmahnya aja. Jangan udah dinasehatin berapa kali, tetap aja kan berubah. Kenapa? Taufik dari Allah. Urusan taufik dari Allah. Makanya jangan pegel ngajak orang kebaikan. Yuk sholat yuk berjamaah, yuk ngaji. Aduh Pak Ustadz, saya mau capek, saya pegel ngajak tuh orang. Ada aja alasannya. Diajak sholat, celananya lah kena najis. Diajak sholat lagi malas lah. Diajak sholat lagi nggak mau nih. Ada aja alasannya. Jangan pegel. Urusan taufik dari Allah. Kita nggak bisa merubah. Yang penting kita usaha. Kan ini anak-anak nih, kita punya anak. Ajak didik. Bawa ke majelis taklim, bawa ke majlis supaya apa? Berubah akhlaknya. Nah urusan berubah, ngaji ini tetap ada perubahan. Nah, itu urusan Allah. Kita bantu dengan doa. Yang pertama taufik dan hidayah. Yang kedua asa'yu ilallah ala manhajil istiqomah. Yang kedua yaitu istiqomah di dalam jalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus pakai usaha. Nggak bisa kalau nggak pakai usaha. Makanya kata Imam Haddad, ini 2 perkara. Pertama al-hidayah wa taufik. Pertama hidayah dan taufik. Seperti apaan hidayah dan taufik ini tersebar luas. Kayak yang namanya hujan. Orang kena hujan semuanya. Rumah kena hujan, tanaman kena hujan, semuanya kena hujan. Tinggal mau apa enggak. Kayak orang kalau nggak mau kehujanan pakai payung, benar? Orang nggak mau kehujanan ya pakai yang namanya apa? Pakai yang namanya mendul ya. Nggak mau kehujanan, pakai jas hujan. Nggak mau kehujanan. Nah orang nggak mau dapat taufik dari Allah, ya dia berarti nggak mau. Makanya harus apa? Nah, harus usaha. Yang kedua, usaha. Mana usahanya? Usahanya kita langkahkan ke majelis taklim, duduk dengan orang-orang soleh, mandang orang-orang soleh. Nah ini namanya usaha. Kalau udah usaha dapat taufik dari Allah, maka nih orang menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhir. Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Jadi intinya, ayo mari kita sama-sama sering-sering dengerin nasihat supaya hati kita nggak keras. Kalau udah keras, nggak bakalan mempan. Hati kalau udah kronis nih hati. Nasihat kayak iya ngomong aja kayak gitu. Ini udah keras nih hatinya nih. Kayak yang bener aja lu ngomong. Lu aja nggak bener ngomongnya. Ya tandanya hatinya keras. Dinasehatin malah balikin. Ayo dong sholat, kayak yang bener aja lu. Hatinya tanda-tandanya hatinya udah keras nih. Nasihat udah nggak mempan. Nah untuk seperti itu gimana solusinya? Diberikan solusi oleh Al-Habib Abdul Haddad. Sering-sering dengerin nasihat.
sehat. Lagi lemah, lagi males, kan ada yang namanya kadar iman nih yazid wa yanqus kata Nabi. Kadang naik, kadang turun. Lagi semangat mah, datangnya ke masjid mulu. Tapi kalau lagi loyo, datangnya ke klub. Lagi semangat sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau lagi lemas, nggak sholat sama sekali. Naudzubillah. Makanya iman yazid wa yanqus. Nah, untuk yang namanya semakin netral, semakin semangat lagi, mana? Dengerin nasihat, ya. Dekat dengan orang-orang soleh, pandang wajah orang-orang soleh, hadir di majlis taklim, supaya bahagia. Makanya nasihat itu diingetin, ya, bahwasanya kita hidup bukan di dunia doang. Nanti ada yang namanya pertanyaan nanti di akhirat.